Banyak orang mengaitkan psikologi dengan kesehatan mental dan jiwa seseorang. Psikologi juga seringkali digunakan dalam menyelesaikan serangkaian permasalahan yang kompleks dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, memahami psikologi adalah hal yang penting untuk meraih kesehatan mental dan kesejahteraan hidup secara keseluruhan. Nah, kali ini saya, Bella, akan membahas seputar ilmu psikologi bersama Ibu Herta Christabel Hambali, selaku psikolog dari Bethsaida Hospital, dalam acara Dr. Talk. Oke, selamat pagi Ibu Herta. Apa kabarnya hari ini? Baik. Iya. Jadi hari ini kita akan membahas soal psikologi nih Bu. Tapi sebelum itu kita nih mau tahu dulu apa itu psikologi. Oke, psikologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang emosi, pola pikir, dan perilaku manusia. Gitu. Jadi kalau dari definisinya sebenarnya ilmunya itu psikologi. Nah, untuk di psikologi sendiri nih Bu, kira-kira apa saja sih Bu yang dipelajari dalam bidang psikologi? Nah, sebenarnya banyak banget nih yang dipelajari di bidang ilmu psikologi. Tapi buat teman-teman, buat sahabat Bethsaida yang mungkin tertarik jurusan psikologi, sebenarnya dari awal itu kita belajar apa sih? Psikologi umum. Itu isinya teori-teori tentang bagaimana pola perilaku manusia. Terus ada apa lagi sih? Psikologi perkembangan, ada psikologi kepribadian, ada apa lagi sih? Macam-macam, mulai dari dasar-dasar observasi, bagaimana wawancara, teknik-teknik konseling itu seperti apa sih, sehingga nantinya kalian bisa membantu saat menjadi psikolog. Terus apalagi yang ada, tentunya karena kita ngomongin ilmu, ada juga nih tentang metode-metode penelitian untuk membantu kalian memahami kira-kira penelitian secara sosial di psikologi itu seperti apa. Nah, lalu Dok, selanjutnya kira-kira nih untuk menjadi seorang psikologi itu pendidikannya seperti apa sih Dok? Nah, sebenarnya psikolog itu beda nih sama dokter. Jadi biasanya memang kita kalau di rumah sakit kan kadang semua dipanggil dokter. Betul. Nah, sebenarnya di psikologi sendiri itu berbeda dengan dokter karena kita sendiri tidak masuk fakultas kedokteran. Jadi untuk jadi psikolog kita perlu masuk sarjana psikologi. Atau S1 psikologi. Terus kalau mau jadi psikolog nggak cukup S1, harus ada pendidikan lanjutan yaitu magister profesi psikolog. Jadi untuk apa sih? Justru untuk jenjang S2 tapi ambilnya profesi psikolog. Jadi psikolog itu bukan dokter ya? Berarti lebih tepatnya lebih baik panggil ibu kali ya, bukan dokter. Betul sekali. Jadi sebenarnya psikolog itu berbeda dengan dokter. Jadi kalau ketemu boleh kok panggil ibu, panggil kakak, panggil miss, panggil mbak, silahkan. Oke, kalau begitu. Nah Bu, tadi kan kita sudah bahas kalau untuk menjadi psikolog itu tidak cukup hanya S1. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bu, spesialisasi dalam psikolog itu sebenarnya ada atau enggak ya Bu? Oke, nah spesialisasi di psikolog itu ada jawabannya. Apa aja sih? Umumnya memang psikolog klinis yang di rumah sakit, psikolog pendidikan. Pendidikan tuh di mana? Biasanya di sekolah. Atau psikolog apa? Psikolog industri organisasi biasanya di perusahaan untuk assessment, training, coaching, biasanya di human research. Nah, tapi kan ilmu bagaimanapun berkembang. Banyak banget sekarang cabang-cabang ataupun peminatan. Misalnya apa sih? Forensik, di kepolisian, itu ada banyak banget. Tapi kalau kita melihat di universitas, biasanya 3 ini yang utama. Selanjutnya apa? Tentunya ada peminatan-peminatan dengan workshop, dengan training yang tersertifikasi. Gitu, Bella. Itu. Nah, Ibu, banyak juga nih ya mungkin dari kita yang kadang merasa kayaknya ada yang salah sama diri kita gitu, tapi mau pergi ke psikolog tuh malu gitu. Jadi kebanyakan mungkin dipendam aja deh sendiri. Itu menurut Ibu perlu nggak sih Ibu ke psikolog? Oke, sebenarnya gini, apakah semua orang perlu ke psikolog? Jawabannya enggak. Tapi kalau ditanya, kita kan sudah mencoba apa sih? Mencoba menyelesaikan masalah kita sendiri. Tapi nggak semua masalah, mungkin kita perlu perspektif orang lain yang lebih netral, perlu perspektif profesional, perlu bantuan profesional untuk memahami diri kita lebih baik lagi. Nah, sebenarnya itu bisa membantu. Jadi sebenarnya ke psikolog itu nggak harus sebenarnya punya masalah ke psikolog, enggak.
tapi kita bisa mencoba menyelesaikan dulu seperti apa, kita lihat hasilnya. Tapi boleh banget kalau kalian justru merasa kayak perlu deh ke psikolog sehingga mendapat perspektif lain, mendapat bantuan dan lebih bisa memahami diri sendiri gitu sih. Daripada mungkin di rumah pun tidak menemukan solusi begitu ya Bu ya, jadi mungkin lebih baik pergi ke psikologi. Betul. Nah, selanjutnya nih Bu, apakah kita harus punya masalah yang berat dulu untuk ke psikolog atau sebenarnya masalah ringan pun bisa dikonsultasikan dengan psikolog? Nah ini nih yang banyak pertanyaan kali ya. Sebenarnya harus berat dulu nggak sih? Jawabannya enggak. Kayak kita ke dokter kan nggak harus punya penyakit berat dulu. Justru kita mencegah secara dini. Apakah harus ke psikolog itu harus punya masalah? Bahkan jawabannya tidak. Kenapa? Kita bisa improvement. Kita bisa memahami diri kita sehingga mencegah masalah itu terjadi kembali, atau justru kita membantu diri kita buat lebih baik, buat lebih bisa menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Jadi sehingga sebenarnya nggak harus punya masalah, bisa juga kita lebih ke arah improvement dan mengenali diri. Oke Bu, tadi kan kita sudah bahas beberapa soal psikologi, kita bahas apa itu psikologi, kapan kita harus pergi ke psikolog gitu ya. Ada nggak Bu, apa yang mau Ibu sampaikan ke teman-teman yang mungkin merasa psikolog itu belum terlalu penting? Bisa disampaikan mungkin? Oke, buat sahabat Betsaida, terima kasih banget loh udah nonton video ini, berarti kalian aware dan kalian pingin tahu apa sih ilmu psikologi itu, apa sih psikolog itu. Dan gini, kita semua butuh psikolog, jawabannya tentu tidak. Bagaimana kita melihat diri kita? Bagaimana melihat diri kita maksudnya gimana? Kalian boleh kok menyelesaikan masalah kalian sendiri, tentu sangat baik dan itu bagus banget. Tapi jangan ragu buat ke profesional untuk apa sih? Membantu kalian jauh lebih baik, menemukan solusi lebih efektif dan mendapat pandangan secara objektif dan profesional gitu. Oke, kalau gitu. Nah, demikian tadi ngobrol seru kita bareng Ibu Herta Kristabel Hambali selaku psikolog dari Betsaida Hospital. Untuk kalian yang punya pertanyaan seputar dunia psikolog dan kesehatan, bisa tuliskan pertanyaan, saran, dan masukannya melalui kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe juga YouTube channel Betsaida Hospital. Salam sehat, Betsaida bersamamu.